Jadi siapa sosok yang kali ini jadi sasaran kritik dan sindiran Ketua Umum PSI Giring Ganesha? Bagaimana memaknai kritik dan sindiran ini pada peta politik menuju Pilpres 2024? Kita bahas lebih lengkap bersama Syarif, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. Pak Syarif, selamat petang. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Michael Sianipar, Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Halo, Bung Michael, sehat ya? Ya, selamat sore. Oke, Pak Syarif, saya ke Bung Michael lebih dulu. Bung Michael, jadi siapa yang dimaksud dalam pidato oleh Ketua Umum Anda? Ya, baik. Jadi seperti yang sudah tadi diputar juga tayangannya, bahwa di partai kami ini punya prinsip-prinsip dan nilai-nilai partai yang kita junjung tinggi, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Jadi pada saat kami menilai sosok pemimpin, baik itu untuk Jakarta atau Indonesia, ya kita pasti akan menggunakan nilai tersebut. Nah, ini kenapa Ketua Umum kami menyampaikan hati-hati jangan sampai kita memilih pemimpin yang menggunakan agama untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi konteksnya seperti itu. Oke, tapi apakah pernyataan itu ditujukan untuk sosok-sosok tertentu atau secara umum saja? Ya, saya rasa mungkin ada yang merasa ya dengan kalimat seperti itu. Tapi saya rasa cukup jelas kalimat yang disampaikan dan itu bisa diartikan oleh semua pihak. Kalau merasa itu kan berarti yang kita bahas adalah target audiensnya. Sementara yang menyatakan adalah Ketua Umum PSI sendiri. Nah, dari Ketua Umum PSI sendiri, betulkah ada sosok-sosok yang memang jadi dalam tanda kutip inspirasi untuk pidato itu? Ya, jadi pada prinsipnya ya kami tegas terhadap isu-isu anti toleransi, bahwa kalau kita mencari pemimpin, kita harus melihat pemimpin yang memang mengedepankan keberagaman dan tidak menggunakan agama cara di dalam berpolitik. Oke. Itu standar yang kita gunakan. Oke, kalau kemudian sudah jelas batasan-batasan yang disampaikan oleh PSI, kemudian PSI juga menyatakan sebagai partai muda yang pemberani, kenapa nggak sekalian aja sebut nama? Ya, saya rasa di banyak kesempatan sudah pernah disampaikan ya. Tapi kalau di saat ini saya perlu memberikan gambaran yang lebih utuh bahwa yang paling penting di sini adalah kita mempunyai standar tentang kepemimpinan. Pemimpin seperti apa yang kita inginkan di Indonesia. Oke, saya beralih ke Pak Syarif. Pak Syarif, tanggapan Anda dong? Ya susah dikomentari, wah nggak jelas yang dituju siapa. Tapi Gerindra langsung buka suara loh Pak. Kalau tadi apa yang dibilang Bung Michael, jangan-jangan Gerindra ngerasa nih. Enggak, Gerindra nggak merasa. Mungkin orang ya, sosok yang merasa sampai sore ini saya komunikasi, ada seorang ya saya tanya, Pak merasa nggak Pak? Enggak tuh nggak. Kalau tidak merasa, kenapa sampai harus ada pernyataan bahwa apa yang disampaikan PSI itu tidak santun? Begini. Langgam politik kita tuh beda loh, ya. Frekuensi politik kita beda, cara bertutur kata beda, ya kan? Karena itu misalnya dimulaikan dari pernyataan target lolos Senayan, kemudian akan bikin gaduh. Kan seperti itu. Baru kemudian pernyataan soal kepemimpinan. Kan dua hal itu. Ya artinya gaduh itulah yang disebut tidak santun, Mbak Sofi. Dalam tatanan politik kita ya sulit diterima ya. Tapi kalau PSI nekat seperti itu ya itu jalan yang dipilih ya nggak apa-apa. Oke, saya mau menggarisbawahi dulu. Jadi yang dimaksud tidak santun itu lebih ke arah bikin gaduhnya, bukan soal sosok yang sosok yang kira-kira ditarget begitu ya? Iya, pernyataannya kan meledak-meledak ya, meledak-meledak. Ada yang salah dengan meledak-meledak, Pak Syarif? Oh enggak, itu cita rasa saja, seperti langgam dan kebiasaan kita sudah berpuluh-puluh tahun di dalam politik itu ada yang namanya sopan santun dalam berbicara. Apa kaitannya antara sopan santun dengan meledak-ledak? Itu kan lebih ke arah apa ya? Karena saya sebagai orang yang sangat bersemangat kalau ngomong juga jadi kepikiran nih apa yang disampaikan Pak Syarif. Ya artinya gini, publik itu kan bermacam-macam frame-nya ya, pemikirannya beda-beda. Tapi kalau kemudian ada satu partai yang ya kita bersama-sama memperhatikannya perjalanan lebih dari 4 tahun ini seperti itu ya saya sebut selalu meledak-ledak. Meledak-ledak apakah ada sopan santun? Ya tentu ada dong Mbak Sofi. Memang ini kemudian menjadi persepsi sulit diterima cara-cara berpolitik seperti itu menurut saya.
Oke, Bung Michael, tanggapan Anda? Oke, jadi kemarin itu kan adalah acara ulang tahun ke-7 dari partai kami, Partai Betul. Solidaritas Indonesia. Dan di sana kita sudah mulai membayangkan kepemimpinan seperti apa yang kita butuhkan di 2024. Dan itu disampaikan Presiden juga di dalam pidatonya, bahwa untuk saat ini yang pemimpin-pemimpin negara dan juga daerah yang kita butuhkan adalah yang paham anggaran, yang kritis, yang juga bisa menjaga toleransi dan keberagaman. Nah itu kenapa muncul statement-statement seperti, oh kami akan buat gaduh Senayan. Maksudnya apa? Karena kami sudah buktikan di Jakarta, dan Pak Syarif kan ada di Jakarta, saya juga adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, bahwa PSI di Jakarta, sejak PSI masuk ke dalam DPRD, kami benar-benar menyisir anggaran. Dan setiap janggal, setiap rupiah itu kita buka kepada masyarakat, kita jadikan itu konsumsi publik. Nah ini yang kami mau lakukan di DPR RI nanti. Nah gaya seperti ini kita akan bawa nanti ke Senayan di 2024. Itu yang disampaikan kemarin di acara ulang tahun ke-7 kami. Oke, Pak Syarif tertawa, kenapa Pak Syarif? Ya, memang yang dilakukan anti korupsi ya, intoleransi, emang PSI doang apa? Ya semua partai melakukan itu cuma dengan gaya, dengan performa yang berbeda, ya kan? Itu perbedaan kita dengan PSI. Itu maksud saya bahwa itu kan hak PSI ya, dengan style, gaya, tas ya, seperti itu ada, ciri konstituennya, pemilihnya ada. Ya jalankan saja, tidak ada masalah menurut saya. Itu yang saya sebut ya. Ayolah, kalau bahasa Pak Habibur Rahman itu ya namanya kesantunan ya kan, masyarakat tidak sama, diajak untuk mari kita bicara yang positif-positif saja dulu. Itu yang ingin ditemukan oleh Pak Habibur Rahman komentarnya. Saya sependapat dengan itu. Oke, tapi betulkah sebenarnya upaya menyerang atau trik menyerang ini kepada politisi yang sampai dengan saat ini PSI tidak mau sebut namanya adalah cara untuk menaikkan elektabilitas? Akan dijawab oleh Bung Michael sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Michael, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Syarif nih, jangan-jangan cara PSI menyampaikan ada politisi yang tukang bohong, ini adalah sebagai trik untuk menaikkan elektabilitas. Betul atau tidak? Jadi gini Mbak Sofi, kami dari PSI dan teman-teman dari Gerindra, kita sama-sama partai politik, institusi politik. Kita tahulah bagaimana demokrasi bekerja dan berjalan. Saya rasa sikap kami yang kritis ini adalah bagian dari demokrasi. Jadi kalau kami ingin mengkritisi seorang pemimpin atau bahkan kriteria calon pemimpin itu sah-sah saja. Karena sekarang semua orang sudah berpikir 2024 juga. Kita punya presiden yang luar biasa, yang kami kemarin juga sampaikan, presiden terbaik Indonesia sepanjang sejarah. Dan sekarang 2024 nanti akan muncul calon-calon penggantinya. Tentu sudah menjadi pertanyaan banyak orang, sosok seperti apa yang bisa menggantikan Pak Jokowi. Dan kami dari PSI jelas dan tegas bahwa kita membutuhkan sosok yang serupa, yang punya komitmen terhadap anti korupsi dan juga anti intoleransi. Oke. Dan bisa mewujudkan janji-janji kampanye juga. Nah, yang menarik adalah dalam pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Anda, Bung Giring Ganesha, itu adalah bahwa jangan sampai Indonesia dipimpin oleh politisi yang tukang bohong. Tapi di sisi lain juga ada pernyataan mengenai yang sudah pernah dipecat oleh Presiden Jokowi karena tidak becus. Tapi masalahnya yang pernah di-reshuffle oleh Presiden Jokowi kan tidak hanya satu nama doang gitu. Ada beberapa, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Rizal Ramli, lalu nama-nama dulu tuh ada Pak Fahrul Razi, kemudian Bung Wisnu Tama dan lain sebagainya. Jadi yang mana sebenarnya yang mau disasar? Ya, jadi Mbak Sofi, kalau ada yang kupingnya panas mungkin dengan pernyataan Bro Giring kemarin, yaitu kembali ke masing-masing yang menginterpretasikan. Tapi kami menekankan sekali lagi bahwa saya bisa menafsirkan, Bu Sofi. Sebentar. Sebentar, Bung Syarif, sebentar. Silakan, Bung Michael, lanjutkan. Ya, jadi bahwa kita memasang standar. Kami juga sebagai partai anak muda, ya kita juga berharap pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Indonesia nanti memang masuk ke dalam dunia politik dan naik di dalam dunia politik dengan cara-cara yang benar. Tidak menggunakan sara, karena buat kami itu satu hal yang merusak bangsa kita, merusak kenusantara kita. Jadi kita harus memastikan pemimpin-pemimpin nanti punya komitmen terhadap anti korupsi dan anti intoleransi. Itu yang selalu kami suarakan setiap tahunnya. Pak Syarif, silakan. Ya saya udahlah, nggak usah malu-malu, Bro Giring nggak usah malu. Itu yang dimaksud Pak Anies itu. Wong jelas yang mau nyapres Pak Anies kok di mana-mana deklarasi, ya kan? Oke. Nah, ini yang menarik. Kalau kemudian Pak Syarif bilang ini sudah pasti Pak Anies, dan dulu juga Bung Giring Ganesha juga pernah menyebut nama Pak Anies. Sebenarnya Pak Aniesnya sendiri gimana? Pak Syarif sudah ketemu sama Pak Anies atau belum untuk membahas soal ini? Ya kan saya tadi bilang, Pak merasa enggak. dua yang dilontarkan kriteria tadi pembohong, enggak. Biar rakyat yang menilai. Masa saya ngaku-ngaku orang jujur, enggak dong, kan gitu.
biar masyarakat yang menilai. Jadi maksud saya sosok yang disebut kriteria seperti itu kan jangan memilih pembohong ya, tidak toleran, itu kan sebetulnya yang ditujukan kepada Pak Anies, karena Pak Anies yang akan nyapres. Kalau Pak Anies nggak nyapres, itu nggak keluar itu pernyataan itu, Mbak Sofi. Anda Kalau Pak yakin Anies begitu? Coba, yakin siapa yang dimaksud? Kalau dia nggak pengen nyapres, nggak mungkin ada pernyataan. Dan Mungkin berarti menurut catatan Mas Syarif saya, yang memenuhi kriteria itu adalah Pak Anies, begitu ya? bukan kriteria yang dimaksud oleh PSI sebagai pembohong, sebagai intoleran itu Pak Anies. Menurut PSI, tapi menurut rakyat tidak. Menurut rakyat Jakarta tidak. Oke. Itu maksud saya. Oke. Tidak, biar rakyat yang menilai. Gitu. Maksudnya Pak Syarif adalah keluar kata-kata seperti itu hanya karena Pak Anies lah yang punya niat untuk nyapres di antara semua menteri-menteri yang pernah di-reshuffle Pak Jokowi, begitu? Iya, coba kita buka-bukaan saja, fair-fair saja. Siapa yang ingin nyapres? Dalam survei kan, dalam survei itu kan jelas Pak Anies. Dan ada yang mengatakan ada jok dikit. Salahnya Pak Anies apa ya? Kenapa saya begini ya? Oke, Bung Michael. Gitu kan. Salahnya apa? Kalau mau nyapres, Mbak Sofi. Oke, Bung Michael, kalau kemudian tuduhannya seperti ini, apa yang salah dengan seorang warga negara nyapres siapapun itu sosoknya? Oh, kita nggak pernah melarang siapapun nyapres, itu hak warga negara untuk mengajukan diri. Memilih dan dipilih itu kan hak warga negara. Tapi hak kami juga sebagai sesama warga negara dan sebagai partai politik untuk menentukan pilihan. Dan bagi PSI kami sudah menarik garis yang jelas. Kami tidak akan memilih, mendukung calon-calon politisi yang menggunakan agama untuk kemenangan di dalam dunia politik. Karena kami tidak ingin ada intoleransi yang digunakan, dimanfaatkan di dalam meraih kekuasaan. Itu juga hak politik kami. Dan itu sikap kami. Kami punya ketegasan di dalam sikap tersebut. Itu adalah DNA kami. Itu kenapa partai kami berdiri. Kami juga sadar, Mbak Sofi, bahwa di dalam dunia politik ini masyarakat gampang sekali lupa, mudah lupa. Itu kenapa kami selalu mengingat sejarah. Kami tidak akan melupakan sejarah, rekam jejak orang atau rekam jejak seorang politisi. Itu akan selalu kami ingat dan kami melihat juga perkembangannya bagaimana. Apakah ternyata sesuai, tidak berubah? Nah, itu menjadi rujukan bagi kami dalam memilih dan mempersiapkan calon-calon pemimpin di 2024 nanti. Kalau untuk fungsinya adalah untuk mengingatkan masyarakat atas beban-beban masa lalu, itu satu hal. Tapi di sisi lain banyak juga yang menilai sebenarnya PSI tidak lebih dari sekedar berupaya untuk menaikkan elektabilitas. Karena sebentar lagi tahun-tahun politik. Apa tanggapan Anda, Bung Michael? Bagi saya yang penting bagi PSI sekarang adalah memastikan masyarakat memahami apa nilai-nilai yang kami perjuangkan. Dan itu kenapa kami bersuara dengan keras. Jadi nggak ada urusannya sama elektabilitas sama sekali? Dan di Bandung. Sekarang semua partai politik punya tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik. Yang dilakukan Bro Giring ketua umum kami kemarin adalah pendidikan politik. Menurut versi kami, kalau ada partai yang merasa itu tidak benar, tidak sesuai, silahkan. Tapi bagi kami, hal tersebut, prinsip-prinsip tersebut harus disampaikan. Harus ada partai politik yang berani menyampaikan itu. Dan kami lakukan itu. Oke, Pak Syarif, tapi begini. Yang selama ini menyerang dalam tanda kutip Pak Anies dengan sebutan intoleran itu kan bukan hanya dari PSI saja. Banyak pihak begitu. Dan ini artinya ada kelompok masyarakat yang tidak hanya satu pihak saja yang menilai bahwa ada intoleransi ketika Pak Anies memimpin DKI Jakarta. Apa yang bisa Anda sampaikan soal hal ini? Iya, soal itu memang iya. Saya banyak kenal, banyak teman-teman juga penyebutan seperti itu banyak, bukan saja di PSI ya. Banyak juga Mbak Sofi. Cuma maksud saya adalah ini satu brand ya, ciri khas dari PSI adalah soal dari awal kita juga sangat hormat terhadap PSI bahwa isu-isu tentang intoleran diangkat ya, kemudian isu-isu tentang menolak politisasi agama. Sejak awal saya sangat hormat dan menghargai, apresiasi. Tapi kemudian ketika ditumpahkan kepada seorang itu saya agak mengejutkan gitu. Mengejutkannya apa? Apa iya cuma Pak Anies yang seperti itu gitu loh saya. Kan banyak. Banyak itu siapa maksudnya Pak Syarif? Mungkin Pak Syarif punya banyak contoh, boleh di-share juga nih biar kami tahu. Dan nanti kami ingatkan masyarakat untuk tidak memilih yang salah. Ya masih banyak lah. Belajar dari di lapangan lah. Masih banyak contoh-contoh seperti itu. Oke. Gini ya. Oke, sebentar. Saya mau clearin dulu. Jadi menurut Pak Syarif, ada sekian banyak nama yang sebenarnya bisa dicap intoleran, tapi Pak Syarif juga tidak mau menyebut nama, begitu? Iya. Dan itu yang muncul di permukaan adalah Pak Anies terus yang disebut berdekatan
persepsi ya, maksud saya persepsi yang dibangun adalah Anies saja. Karena apa? Karena mau nyapres, yang lain nggak nyapres ya nggak Oke, dipersoalkan. sebentar. Oke, Saya boleh saya mau komentari. minta waktu Boleh saya dulu komentari. untuk kita dengarkan bersama lagi sekali lagi apa pernyataan dari Bung Giring Ganesha berikut ini. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Oke, Bung Michael silakan. Baik, bahkan tadi Pak Syarif juga mengakui bahwa banyak politisi masih menggunakan agama, politisasi agama. Mungkin Pak Syarif tidak mau menyebut siapa, ya sudah, terserah hak Pak Syarif juga. Tapi bahwa Pak Syarif mengakui ada banyak, itu menunjukkan bahwa urgensi yang kami miliki ini benar. Bahwa ini masalah serius di bangsa ini. Dan kita harus jaga. Kami sebagai salah satu partai politik akan menjaga itu. Itu kenapa tadi Bro Giring, ketua umum kami menyampaikan kita tarik garis tegas. Mau itu siapapun orangnya, apakah yang namanya Pak Syarif sebut tadi, ataupun yang lain-lainnya yang belum mau disebut, kami tarik garis tegas, kami tidak akan mendukung calon-calon yang menggunakan agama untuk berkuasa. Oke. Karena kami ini adalah negara Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Oke, saya beri kesempatan Pak Syarif menanggapi. Betul, ya saya katakan tadi ya. Kalau seorang sosok yang dimaksud oleh PS itu tidak nyapres ya nggak ada masalah. Saya juga tidak mempersoalkan ketika orang politisi kan ada dua macam, Bung Michael. Ada politisi yang struktural, ada yang politisi kultural, ada yang tidak punya struktur itu kan banyak. Itu ketatanan masyarakat biasa menurut saya, biasa saja. Yang agak berbahaya yang harus kita waspadai, saya sepakat dengan PSI. Ketika orang menjabat struktural kan begitu. Karena dia akan mengambil keputusan dalam mengelola negara. Tetapi apakah yang dimaksud adalah sosok Pak Anies? Ya saya luruskan. Tidak seperti itu. Apakah nanti mengatakan bahwa yang saya maksud bukan Pak Anies loh? Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih. Baik. Bukan Pak Anies. Kalau Bung Michael. Pak Anies, janganlah. Oke, silakan Bung Michael. Jauh. Baik, jadi saya rasa ada satu persamaan nih antara Pak Syarif dan saya PSI dengan Gerindra bahwa kami sepakat berarti di forum ini bahwa tidak mendukung dan jangan mendukung politisi-politisi yang menggunakan agama untuk berkuasa. Oh ya setuju. Saya rasa itu tadi Pak Syarif juga setuju. Iya. Dan itu yang kami akan jaga dan kawal terus. Oke. Kami akan konsisten soal itu. Oke, saya harus beralih ke topik lainnya karena ini juga masih berkaitan dengan Pak Anies Baswedan. Ini adalah soal dana hibah parpol dari APBD DKI Jakarta yang totalnya mencapai 27,2 miliar rupiah diputuskan oleh Pak Anies Baswedan untuk beberapa parpol. Saya minta tanggapan Anda dulu, Bung Michael. Oke, baik. Saya rasa bantuan politik itu amanah undang-undang. Memang sudah diatur di undang-undang. Dan ini kalau saya boleh kutip di daerah-daerah lain, di Surabaya itu Rp6.000 per suara. Di Jakarta Rp5.000. Jadi Jakarta pun bahkan di bawah dari Surabaya. Malang itu Rp7.500. Jadi memang setiap daerah itu berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Bahkan kalau saya boleh kutip, ini Kabupaten Kaimana di Papua Barat itu Rp120.000 per suara. DKI cuma Rp5.000. Kabupaten Kaimana di Papua Barat Rp120.000 per suara. Artinya ada satu realita bahwa untuk menjalankan organisasi partai politik itu pasti perlu biaya operasional, pendidikan politik juga perlu biaya, dan ada peran pemerintah di sana. Jadi yang dilakukan oleh Pak Anies di Jakarta itu bukan kebijakan seorang gubernur saja, itu memang amanat undang-undang di seluruh daerah dimanapun memang pemerintah punya kewajiban untuk membantu operasional dari partai politik. Oke, sudah ada hitung-hitungannya PSI dapat berapa di DKI Jakarta? Sudah, di PSI kami partai keempat terbesar dari sisi suara, kami punya 500.000 suara, berarti 400.000 untuk DPRD-nya, berarti kalau untuk DPRD, level DKI 400.000 dikali 5.000, sekitar 2 miliar. Oke. 2 miliar 20 juta per tahun. Oke, Pak Syarif, bagaimana dengan Gerindra? ini betul ya. Selain dari aspek amanat undang-undang bahwa kita sih sudah lama mengharapkan ini. Ini kan hasil dari supervisi KPK, Mbak Sofia. Supervisi KPK itu ada beberapa tahun lalu berdialog dengan Kementerian Dalam Negeri ya. Apakah dimungkinkan dana parpol itu naik karena ada pola-pola pendanaan yang biasa kita ketahui ya, yang ilegal dan sebagainya. Harapan kita dengan kenaikan dari 600, 1.200 menjadi 5.000 ya, itu menjadi harapan kita supaya
pengelolaan keuangan di partai itu lebih baik. Tapi apakah Anda yakin bahwa dengan adanya dana hibah ini yang jumlahnya secara total per suara itu dinaikkan betul-betul bisa mencegah adanya penyelewengan keuangan partai politik khususnya di DKI Jakarta? Karena kalau di tingkat nasional saja sudah ada dana dari APBN, tetap saja banyak yang korupsi, Pak Syarif. Iya, itu kan yang saya maksud dengan pola ya. Jadi polanya itu memang kalau dikatakan apakah bisa mengatasi, saya ingin menjawab tidak bisa, tidak cukup Mbak Sofi. KPK tuh menginginkan dari 5.000 loh. KPK itu menginginkan sekitar per suara itu sekitar 15 sampai 20 ribu. Dengan cara demikian maka ada harapan tadi, harapan pola-pola dana ilegal itu tidak bisa diminimalisir ya, diperkecil peluang-peluang seperti itu. Tapi bukan berarti kalau KPK bilang 15.000, partai dapatnya 5.000, terus yang sisa 10.000 dari korupsi dong? Oh enggak. Maksud saya enggak. Harapan kita kan dengan 5.000 bisa mengembangkan pola-pola dana yang legal. Nah, dari yang 1.000 saja bisa Mbak Sofia, partai bisa hidup. Gitu Mbak Sofia. Oke. Dari yang 1.000 saja bisa, apalagi 5.000 gitu maksud saya. Oh, dari PSI apakah punya keyakinan yang sama? Iya, jadi sebenarnya kami juga banyak mempelajari kajian. Kalau Perludem bahkan pernah tulis angka 40.000. Itu bahkan dikeluarkan di tahun 2012 ada kajiannya, Perludem. Tapi kalau KPK dan IP seperti yang tadi Pak Syarif sampaikan itu sekitar 16.992. Ada hitungannya dan itu disampaikan secara resmi. Tapi kalau dari kacamata kami, dari PSI, pertama menurut kami pendanaan publik untuk partai politik dalam hal ini bahkan dengan APBN dan APBD itu tentu menggunakan uang rakyat. Jadi harus dikawal dan diawasi. Harus ada audit yang dilakukan. Jadi kalau partai politik menyalahgunakan juga harus ada hukumannya. Tapi bahwa partai politik membutuhkan dukungan pemerintah itu juga jelas. Karena kalau tidak didukung pemerintah, partai politik akan tergoda cari dari tempat yang lain. Dan ini bisa jadi sumber dan celah korupsi. Itu juga kenapa di PSI, saya kasih contoh Mbak Sofi, di PSI Jakarta kami tidak memotong gaji anggota dewan kami. Gaji dan tunjangannya kami tidak potong sama sekali. Yang saya dengar di partai-partai lain ada pemotongan. Kenapa? Karena operasional partai begitu besar. Tapi kalau kami punya sikap seperti itu, kenapa? Karena kami harus berhemat dan kami juga melakukan penggalangan dana publik. Nah, tapi sekuat apa partai-partai politik bisa melakukan penggalangan dana publik kalau tidak ada dukungan dari pemerintah juga? Memang ini jadi permasalahan bangsa. Terakhir begini, soal bahwa ada kasus korupsi karena biaya untuk partai itu tinggi, itu satu hal. Tapi di sisi lain, kalaupun ingin menghindari korupsi, yang susah dihindari adalah dana dari bohir-bohir. Sebutannya seperti itu, dengan ditutupi bahwa itu dana dari masyarakat. Apa yang bisa Anda sampaikan soal hal ini, Bung Michael? Nah, saya rasa kalau kita mau naik level ke tingkat berikutnya, seluruh politisi, bukan cuma dalam konteks partai-partai, seluruh politisi, calon kepala daerah, calon legislatif itu harus membuka dana kampanye dari mana. Itu harus dilakukan. Karena kita semua udah tahu lah, bukan rahasia lagi kok, kalau kampanye itu sangat mahal. Keluar sampai miliaran rupiah, dananya dari mana? Nah, itu kita harus buka, harus berani buka. Itu baru ada kemajuan di demokrasi kita. Harus jelas, transparan. Dan harapannya pemerintah juga ada peran di sana untuk memastikan kampanye tidak mahal, dan ada bantuan juga supaya level playing field. Politisi-politisi tidak harus mengandalkan modal besar atau modal bohir untuk bisa menang dalam pemilu. Baik, Bung Michael, terima kasih. Pak Syarif, terima kasih sudah bergabung hari ini di Sapa Indonesia Malam. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi lain waktu, sehat terus ya. Yo, sehat. Terima kasih.